Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farha Dania Ramadanti dengan NPM 2019-2150-0481 dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang heboh sastra. Majalah sastra sudah terbit pada tahun 1960-an, namun pada zaman Orde Lama menjadi bulan-bulanan lekra dan akhirnya terpaksa berhenti pada bulan Maret 1964. Setelah dibubarkannya lekra pada November 1967, diterbitkan lagi dengan redaksi Darsjaf Rahman, H.B. Jasin, Muhlil Lubis, dan Hamsad Rangkuti. Namun, penerbit hanya berlangsung hingga Oktober 1969 karena kasus pemuatan cerpen yang berjudul Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin pada edisi Agustus 1968. Tidak lama setelah terbitnya cerpen tersebut, timbullah protes sekelompok masyarakat Islam di Sumatera Utara yang menganggap cerpen tersebut menghina Tuhan dan merusak akidah umat Islam dengan alasan di dalamnya terdapat personifikasi Tuhan dan Nabi Muhammad. Akibatnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melarang beredarnya sastra edisi Agustus 1968 dan kantor majalah sastra di Jakarta didemonstrasi sekelompok orang. Cerpen tersebut mengisahkan tentang perjalanan Nabi Muhammad yang ingin melihat dari dekat kehidupan mutakhir di dunia yang semakin sibuk dengan kemaksiatan dan intrik-intrik politik. Dengan seizin Tuhan, terbanglah Nabi Muhammad ke bumi dengan kuda sembrani yang dikawal malaikat Jibril. Adapun kisah selanjutnya adalah sketsa perkembangan politik di Indonesia yang semrawut dengan tokoh pemimpin besar revolusi atau PBR yang sibuk dengan intrik-intrik politik. Cerpen Langit Makin Mendung sendiri sebetulnya adalah bagian pertama dari sebuah cerita panjang. Akan tetapi, karena timbul heboh, bagian keduanya tidak dimuat majalah sastra. Sementara itu, Ki Panji Kusmin pada 22 Oktober 1968 menyatakan mencabut cerpen tersebut dan menganggapnya tidak ada. Sekalipun pengarangnya sudah mencabut cerpen tadi, majalah sastra masih tetap berurusan dengan pengadilan. Ki Panji Kusmin sendiri adalah samaran yang nama sebenarnya hanya diketahui oleh redaksi majalah sastra. Dengan kata lain, mestinya Ki Panji Kusminlah yang mempertanggungjawabkan di pengadilan. Akan tetapi, karena redaksi majalah sastra, dalam hal ini H.B. Jasin tidak mau membuka identitas Ki Panji Kusmin yang sebenarnya. Maka H.B. Jasinlah yang harus berhadapan dengan pengadilan. Proses pengadilan perkara ini berlangsung di Jakarta tahun 1969 sampai dengan 1970 dan cukup banyak menarik perhatian. Hal ini disebabkan karena baru kali ini timbul sebuah karya sastra yang diperkarakan dan yang diajukan adalah tokoh penting dalam sastra Indonesia, yakni H.B. Jasin. Keputusan Pengadilan Sumatera Utara Maret 1968 menjadikan H.B. Jasin dipenjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Peristiwa yang dikenal dengan heboh sastra itu dimuat dalam buku Pledoi Sastra Kontroversi Cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin tahun 2004, karya Muhyiddin M. Dahlan dan Mujib Hermani. Buku tersebut berisi cerpen Langit Makin Mendung secara lengkap. Juga dimuat proses verbal Kejaksaan Agung dan pembelaan H.B. Jasin di pengadilan. Selain artikel-artikel yang membela H.B. Jasin, yang ditulis Wiratmo Sukito, S. Tasrif, Bus Raswanto, A.A. Nafis,
Mokhtar Lubis, dan Ajib Rosidi, H.B. Jasin sendiri menulis buku Heboh Sastra 1968, yaitu Suatu Pertanggungjawaban tahun 1970. Buku itu menjelaskan dua kemungkinan tentang siapa Ki Panji Kusmin. Yang pertama adalah Ki Panji Kusmin adalah H.B. Jasin sendiri, sedangkan kemungkinan yang kedua, pengarang cerpen itu adalah penulis pemula yang tinggal di Yogyakarta dan tengah kuliah di sebuah universitas Islam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra, Ibu Maguna MPD, dan teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.